Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Rijat dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai test of control using SEL untuk problem yang Roger Company. Sebelumnya saya izin memperkenalkan untuk kelompok B kami ada saya sendiri, Angelika Andrea, kemudian ada Dionesa Anagia, ada Muhammad Suharman, Harumajati Kencana, dan juga Sekar Palestri. Next. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang test of control, seperti yang sudah saya bilang. Next. Untuk problemnya sendiri, kami menggunakan problem dari Roger Company, yang merupakan perusahaan dengan ukuran middle size company, dan kebetulan bergerak di distribution of home and garden products. Untuk lokasinya sendiri, Roger Company terletak di Midwest, dan untuk proses ataupun yang akan kita kerjakan ACL di sini itu berdasarkan audit engagement dengan Roger Company, khususnya untuk bidang financial statement yang mereka miliki. Kemudian untuk problem pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Suharman. Silahkan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai problem nomor 1, yaitu menghitung sampel yang ada pada Roger Company AR dengan asumsi confidence 95, upper error limit 9%, dan expected error rate itu 5%. Next. Nah, untuk langkah pertama, kita akan membuka table dari Roger Company ER ini dulu. Lalu yang kedua, kita akan memilih menu sampling dan memilih pilihan sample records. Dan selanjutnya akan muncul window atau jendela yang berisi tentang pilihan-pilihan sampel. Nah, lalu kita akan memilih sampel type, yaitu record. Di bawah pilihan sampel parameter, pilih menu random. Lalu klik di bagian size sehingga keluar dialog tentang size. Nah, lalu kita akan mengisi parameter yang sudah ditentukan di sebelumnya tadi, yaitu ada confidence 95, population 402, upper error 9%, dan expected error rate itu 5%. Lalu kita akan mengklik calculate dan oke. Next. Lalu kita juga akan memberi nama Roger ER sample. Lalu setelah itu kita bisa melihat bahwa berdasarkan perhitungan kita akan menemukan sampelnya ini akan berjumlah 175 data yang bisa dilihat di bagian kiri bawah dari ACL ini. Lalu problem nomor 2 adalah menghitung upper limit frekuensi dari Roger Company ER ini, dari Roger Company ER invoice date record, dan juga menguji efektivitasnya. Yang pertama, kita akan membuat filter pada Roger ER sample yang sudah dibuat tadi. Nah, karena kita akan mengevaluasi kontrol dari invoice date-nya, dan kita akan melihat bahwa kita akan menentukan bahwa data tanggal yang ada pada invoice itu seharusnya sebelum dari due date yang ditentukan oleh transaksi tersebut. Maka dari itu kita akan memilih menu sampling, lalu kita akan mengisi expression-nya ini adalah invoice date kurang dari due date, karena kita akan menguji efektivitas dari invoice date-nya itu tadi. Lalu next. Nah, setelah itu kita akan menemukan bahwa berdasarkan filter yang tadi itu kita akan menemukan bahwa ada 151 transaksi yang tidak sesuai dengan kontrol dari perusahaan itu tersebut. Lalu selanjutnya kita akan melakukan evaluate error dengan cara next. Itu kita akan
melakukan evaluate error dengan cara mengklik menu sampling dan klik evaluate error. Lalu kita akan memastikan sample type-nya itu record. Lalu kita akan mengisi parameter yang telah ditentukan tadi, yaitu confidence 95, sample size 175, dan exception yang tadi kita temukan yaitu 24. Lalu kita akan mengklik OK. Next. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan upper error limit frekuensi yaitu yang sejumlah 19,29%. Nah, berdasarkan data ini kita bisa menyimpulkan bahwa kontrol perusahaan itu tergolong lemah karena berdasarkan problem nomor 1 ditentukan bahwa upper error limit itu 9%, sedangkan kita menemukan bahwa di sini tuh errornya sejumlah 19%, jadi lebih tinggi 10% dibandingkan limit yang ditentukan. Maka dari itu kontrolnya terbilang lemah. Next. Untuk selanjutnya, kita akan membahas di problem ketiga untuk Roger Company, yaitu tentang calculating appropriate sample size untuk mengatas Roger Company yang AR-nya juga. Next. Yang perlu kita tahu di sini adalah problem ketiga ini sebenarnya berkesinambungan dengan problem keempat, di mana problem keempat itu ingin mencari atau menghasilkan MUS atau monetary unit sampling. Nah, karena dia itu monetary, jadi lebih kita tuh fokusnya ke arah numeriknya. Dan karena kita fokus ke arah numeriknya, jadi untuk di problem ketiga yang pertama ini, sebelum kita tahu sample size-nya, kita harus tahu juga kira-kira tuh populasinya tuh seberapa besar sih, atau jumlahnya tuh berapa sih. Jadi untuk pertama yang akan dilakukan sebelum kita menghitung sampel size-nya, kita akan menghitung dulu populasinya. Dan baik lagi, karena tadi kita fokusnya ke numerik, maka kita harus menghitung itu jadi total atau amount dari si AR-nya ini, menggunakan fungsi total field di ACL. Caranya gimana? Pertama, kita klik dulu si Roger Company AR tabelnya, terus habis itu nanti kita blok khusus di bagian kolom amount, karena kita ingin tahunya tuh jumlah dari si AR secara numeriknya gitu, bukan kayak jumlah datanya. Terus habis itu karena kita mau ke total field, ya udah tinggal habis kita blok, kita klik yang analyze, terus habis itu kita pilih total field. Nah, nanti dari total field ini akan muncul hasilnya yang amount 489, sekian itu yang menunjukkan jumlah dari total itu tuh berapa sih total si AR ini di kolom amount itu secara numerik. Gitu. Terus next. Nah, baru setelah itu karena kita udah tahu si populasi keseluruhan jumlah numeriknya itu berapa, kita baru bisa hitung sample size-nya itu berapa. Nah, gimana sih caranya kita ngitung atau pengen tahu sample size-nya itu berapa? Yang pertama, kita masuk dulu lagi ke tabelnya tuh tetap sama di Roger Company AR, terus habis itu nggak perlu di blok bagian kolomnya, tapi bisa langsung pilih aja di yang sampling, terus nanti akan muncul calculate sample size. Nah, setelah itu akan muncul si box size-nya ini. Kan di situ ada dua menu utama, yaitu yang main sama output. Sebenarnya kalau output ini itu berdasarkan diskusi kami kemarin, lebih ke memilih nanti tuh hasil perhitungan atau analisisnya tuh akan muncul di mana sih gitu. Nah, karena kita pengen munculnya langsung di screen-nya aja, jadi nanti di bagian output bisa langsung pilih screen. Terus yang nggak boleh lupa di sini, karena kita harus konsisten, yang mau kita cari itu lebih ke jumlah atau monetary-nya, atau yang tadi dimention tentang numerik, jadi di sini juga harus dipastiin bahwa harus yang dipilih itu yang monetary di bagian menu main-nya. Setelah itu, baru kita masukin nih beberapa ketentuan yang diminta sama soal, kayak ada confidence-nya, terus habis itu juga ada materiality-nya, sama ada expected total errors-nya. Itu udah ada di soal semua. Mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah yang di bagian populasi, yang kayak tadi kita sudah sampaikan, bahwa sebelum kita menghitung sample size, kita harus tahu populasinya di langkah yang sebelumnya. Populasi di sini tuh sama aja kayak yang tadi, total amount-nya tuh berapa sih, atau pakai fungsi total field. Jadi untuk confidence-nya kita isi 92% sesuai soal, kemudian populasinya sesuai dengan perhitungan sebelumnya yang 489.930,33,
kemudian untuk materiality-nya ada 10.000, dan expected total errors-nya itu ada 1.500. Kemudian nanti bisa dikalkulate, ada hasilnya di situ, kemudian diklik OK, next. Oke, setelah diklik OK, nanti akan muncul juga di situ kayak di bagian atas ada ketentuan apa aja sih yang diminta, yang tadi kita udah masukin datanya. Kemudian hasilnya itu ada mulai dari sampel size-nya itu berapa yang harus dicari sebesar 164, ada interval size-nya 2.980,23, dan yang terakhir itu juga ada maksimal tolerable tainting-nya itu berapa sebesar 50,33% gitu. Next. Oke, untuk selanjutnya di Roger Company ini, kayak yang tadi udah dibilangin bahwa ini tuh lanjutan dari problem 3, yaitu kita pengen bikin MUS sample table-nya. Next. Nah, MUS sample table itu sendiri apa sih? MUS sample table itu merupakan monetary unit sampling, di mana yang pengen dicari di sini tuh informasi tentang jumlah banyaknya misstatement secara monetary, ataupun numerik tadi secara jumlahnya, bukan jumlah quantity kayak si record datanya di suatu account balance gitu. Itu yang dimaksud sama MUS. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, tadi kita udah tahu ya tentang sample size, interval size-nya, terus kayak maksimum tolerable tainting-nya berapa gitu. Nah, untuk menghitung atau kayak kita menciptakan si MUS-nya ini, pertama kita bisa klik di bagian sampling di atas, terus habis itu nanti kita bisa pilih sample records yang nanti akan memunculkan si window sampel ini gitu. Nah, untuk di sini itu yang harus di make sure yang pertama adalah si MUS itu sendiri tuh harus kita pilih gitu, bukan yang record di bagian sampel type-nya. Terus untuk di bagian sampel parameter itu yang harus dipilih itu adalah yang fixed internal. Terus di situ baru kita mengisi beberapa data nih. Yang pertama ada yang buat interval value, itu tuh kita ngikutin di problem 3 yang tadi, yaitu ada di interval size yang senilai 2.980,23. Nah, itu kita masukin. Terus untuk start point-nya itu dikasih di soal juga, udah ditentuin 350, dan untuk cut off field-nya itu sesuai di soal juga, itu bisa kita abaikan. Nah, setelah itu, karena kita mau bikin si MUS table yang baru, jadi di bagian tuh, itu istilahnya tuh kayak kita nge-save baru gitu, atau kayak kita ekspor ke yang Roger Company MUS Roger Company MUS table. Nanti kalau misalnya di OK, bisa next. Oke, kalau misalnya itu di OK, nanti bisa muncul pilihan table di sebelah kirinya itu, yang di bagian overview itu ada muncul yang baru sesuai yang tadi kita save-nya itu apa. Gitu. Nah, terus kalau untuk menjawab pertanyaan di problem keempat ini, berapa sih record yang ada di sample table yang baru ini? Itu nanti ada 155 record. Oke, bisa next. Sekian presentasi dari kelompok B untuk yang test of control. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan dan lainnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih semuanya.